Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bersukacita dalam Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, judul dari perbincangan kita ini mengingatkan saya akan sebuah ayat di dalam Alkitab yang cukup terkenal yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu diambil dari Filipi 4 ayat 4. Kesan saya ketika membaca ayat itu seperti suatu perintah gitu Pak Paul ya, dari Tuhan untuk kita semua membaca bagian ini. Apa memang seperti itu atau bagaimana Pak Paul? Itu adalah perintah. Jadi memang itu adalah kalimat yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus. Nah, menariknya adalah waktu Rasul Paulus menulis ayat ini, dia sendiri dalam posisi yang sebetulnya tidak begitu menggembirakan, karena dia dalam penjara. Iya, justru itu Pak, yang ingin saya tanyakan adalah, sementara dia di penjara, dia memerintahkan orang lain untuk bersukacita senantiasa. Nah, perintah ini terasa sulit untuk dilaksanakan gitu Pak Paul. Ya, sudah tentu itu sudah dilaksanakan. Namun kalau sampai Rasul Paulus mengeluarkan perintah ini atas suruhan Tuhan, jadi saya yakin dia sendiri pun memang ya menghidupi perintah ini. Bahkan dalam situasinya yang tidak menguntungkan, dia dalam penjara karena iman Kristennya. Namun ya dia tetap bisa mempertahankan sukacita dalam hatinya. Nah, cuman memang kita harus juga mengerti sebetulnya apa tuh yang dimaksud dengan sukacita ya Pak Gunawan. Iya, mungkin kita salah mengartikan tentang sukacita itu karena yang sering kita lihat di dalam kondisi seperti sekarang ini, orang lebih banyak menangis daripada bersukacita Pak Bang. Betul, apalagi kalau banyak problem yang harus dihadapi. Nah, jadi apa definisi sukacita? Saya kira kita langsung harus kembali kepada firman Tuhan. Sebab Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, dengan kata lain memang harus ada kondisinya. Harus di dalam Tuhan. Asumsinya adalah kita tidak bisa mempertahankan sukacita di luar Tuhan. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan sukacita di sini? Yang dimaksud adalah sukacita merupakan sebuah sikap dan pilihan. Ya, sukacita tidak selalu berarti perasaan yang terus-menerus kita rasakan. Jadi saya nggak menyamakan dengan perasaan gembira. Kadang-kadang kita gembira, ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita senang sehingga kita akhirnya gembira. Nah, tapi ini bukanlah yang Paulus maksud. Ya, yang Paulus maksud adalah kita memilih sebuah sikap, dan sikap kita adalah sikap sukacita. Tapi sekali lagi, ini bukanlah berarti kita menjadi orang yang tidak peka, Pak Gunawan. Bukankah kita misalkan mengunjungi orang yang sedang berduka karena kematian orang yang dikasihinya, kita juga turut larut dalam kesedihan. Dan saya kira tidaklah benar kalau dalam suasana yang sedang sedih itu kita tertawa-tawa, gembira-gembira dan berkata, saya mempunyai sukacita dari Tuhan atau dalam Tuhan. Saya kira bukan itu yang Tuhan maksud. Sebab waktu Tuhan harus menerima fakta bahwa Lazarus telah meninggal dan dia berdiri di depan kubur Lazarus, dia pun menangis ya. Kenapa dia menangis? Karena memang dia sedih. Lazarus adalah sahabatnya dan dalam suasana yang sedang berduka, teman-teman, saudara dan semua sedang berduka, Tuhan berada di sana dan dia pun turut bersedih hati. Ya, di Pengkhotbah 3 ayat 4 firman Tuhan pun mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi bukan itu yang dimaksud ya, setiap kali, setiap menit, setiap detik, kita ini tertawa-tawa gembira. Tidak. Ya. Nah, orang yang bersukacita di dalam Tuhan tetap bisa bersedih, namun, nah ini bedanya, ia tidak terbebani atau ditindih oleh apapun yang dialaminya.
Nah, ini yang dimaksud dengan sukacita. Ya, memang kita cenderung untuk menampilkan diri sebagai orang yang bersukacita itu dalam bentuk yang tadi Pak Paul katakan, tertawa-tawa, bergembira, supaya menimbulkan kesan kepada orang lain bahwa saya ini tetap bersukacita. Bahkan ada kecenderungan Pak Paul, beberapa kali saya hadir itu di dalam rumah kedukaan, itu pihak keluarganya sendiri mengajak supaya kita itu tidak usah susah, ikut bersukacita. Bahkan saya pernah membaca suatu karangan bunga yang biasanya tulisannya ikut bersukacita, ini ikut bersukacita gitu Pak Paul. Ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana Pak Paul? Ya, saya mungkin bisa mengerti ya maksud yang terkandung di dalamnya, yaitu ya kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita sebagai manusia. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan dijanjikan kehidupan yang kekal. Jadi kita tahu bahwa kematian adalah jembatan ya, yang menghantar kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dan untuk itulah kita bersukacita. Tapi ya saya kira yang lebih manusiawi adalah dalam suasana kedukaan ya seharusnya lah kita kehilangan. Dan karena dia orang yang kita kasihi, kita akan merasakan kesedihan yang dalam. Jadi seyogianya lah kita bersedih dan tidak apa-apa ya. Perintah Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bukan ya berarti kita tak boleh bersedih. Ya, namun jadinya tuh artinya adalah kita memilih sebuah sikap, dan sikap kita adalah sikap yang bersukacita, tidak terbebani atau ditindih oleh apapun yang kita alami. Ya, mungkin yang penting itu adalah mengetahui bagaimana caranya kita bersukacita dalam Tuhan itu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan, dan ini yang akan coba kita bahas ya. Ya, itu bagaimana Pak Paul? Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah kita mesti beriman. Apa yang firman Tuhan katakan? Nah, Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Orang yang bersukacita dalam Tuhan adalah orang yang menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan mengasihinya. Jadi, Tuhan mampu melakukan segalanya dan akan memberi yang terbaik kepadanya. Orang yang bersukacita karena dia beriman menjadi orang yang damai, yang tentram. Sebab ia tahu siapakah yang memelihara hidupnya. Ya, masalahnya itu kadang-kadang menghadapi kesukaran, menghadapi problem dan sebagainya. Iman itu rasanya tiba-tiba hilang gitu loh Pak Bos. Itu gejala seperti itu wajar atau enggak gitu loh? Saya kira wajar ya, dalam pengertian pada waktu kita menghadapi sebuah masalah yang mengancam kita. Dan masalah itu di depan mata ya, kita harus hadapi. Saya kira reaksi awal selalu adalah cemas ya. Tapi kita harus selalu mengingatkan diri kita, jangan cemas, jangan khawatir. Tapi kita harus datang kembali kepada Tuhan, membawa segala ya kecemasan kita, ya kekhawatiran kita di dalam doa. Nah, dengan cara inilah, dengan kata lain, kita menyerahkan penanganan masalah itu kepada Tuhan. Nah, sebab apa? Sebab Tuhan nanti berjanji Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Namun sekali lagi damai sejahtera hanya dapat diberikan dan kita terima kalau kita memang sepenuhnya menyerahkan penanganan masalah itu kepada Tuhan. Benar-benar kita berkata, Tuhan, saya tak sanggup lagi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ini di luar kemampuan saya. Nah, saya serahkan kembali kepadamu. Biarlah Engkau yang tangani dengan cara Tuhan. Ya, cara-cara yang mungkin kita belum ketahui apa itu sekarang. Tapi kita percaya Dia akan menolong kita dengan caranya. Nah, orang yang bisa ya berserah. Orang yang bisa beriman kepada Tuhan menjadi orang yang bisa bersukacita. Dia tidak terbebani. Sudah tentu dia tidak tertawa-tawa di tengah-tengah problem yang sedang dihadapinya. Tapi problem itu tidak lagi menindihnya. Tidak lagi membuatnya murung dan cemas sepanjang waktu. Dia mungkin ya akan sedikit banyak terganggu untuk waktu yang sementara. Tapi setelah itu dia akan bangkit kembali dan dia akan berkata, saya tahu ini akan beres. Kenapa? Tuhan akan menolong saya.
Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Nah, iman yang bersandar seperti inilah yang kita butuhkan untuk dapat tetap hidup bersukacita dalam Tuhan. Ya, tapi ada orang itu yang kita anggap tadinya tidak bertuhan gitu Pak Paul ya. Dia tidak ada kegiatan agama yang kita bisa lihat. Tapi menghadapi kenyataan misalnya rumahnya terbakar dan sebagainya, dia bisa menghadapinya itu dengan tenang gitu Pak Paul. Nah, itu memang adalah kemungkinan besar bentukan ya tempaan dari pengalaman hidup. Sehingga dia menjadi orang yang tenang sebab dia tahu bahwa misalkan tidak ada lagi yang bisa dia perbuat. Ini sesuatu yang memang harus dihadapinya. Dan dia tahu bahwa dengan usaha dia akan bisa melewati semua ini. Nah, kalau orang saja yang tidak dekat dengan Tuhan bisa berkata begitu, apalagi kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang memang mempunyai Tuhan dalam hidup kita. Bukankah sudah seharusnya lah kita lebih tenang lagi dan lebih bisa bersukacita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Ya, itu berarti sebenarnya tiap-tiap hari, tiap-tiap saat kita harus tahu bahwa hubungan kita ini beres dengan Tuhan gitu Pak Paul ya. Betul, dan memang perlu latihan Pak Gunawan. Hubungan kita beres dengan Tuhan dan latihan untuk hal-hal yang kecil, berserahlah kepada Tuhan. Sehingga suatu hari kelak jika kita menghadapi masalah yang lebih besar, kita lebih mampu untuk berserah kepada Tuhan. Iya, di dalam hal berserah kepada Tuhan, Pak Paul, itu kan tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah tentu, Tuhan memang tidak menginginkan kita menjadi penonton yang pasif dan tidak berbuat apa-apa. Ya, Tuhan juga menginginkan agar kita mencoba, berusaha, berpikir, mencari tahu, mendapatkan informasi, meminta pertolongan. Itu adalah bagian manusiawi yang perlu kita kerjakan. Ya, tapi dalam proses kita mengerjakan semua itu, kita selalu berkata bahwa saya hanya melakukan bagian saya sebagai manusia. Dan bagian saya ini nih sangat terbatas. Namun saya tahu, di luar dari bagian saya, ada Tuhan yang akan meneruskan yang saya kerjakan dan menyempurnakan yang saya kerjakan, dan mungkin nanti akan membelokkan saya ke arah yang tidak saya pikirkan sebelumnya, sehingga saya menemukan jalan keluar itu. Dengan kata lain, saya menggunakan prinsip bersepeda, Pak Gunawan. Kita tak bisa berkata, saya mau ke sana, tapi tidak mengayunkan sepeda itu. Kita mesti mengayunkan sepeda. Kita mesti mendayung sepeda itu, barulah sepeda itu berjalan. Setelah sepeda itu berjalan, nah Tuhan nanti memberi petunjuk kepada kita, kemanakah kita harus pergi. Jadi keliru kalau orang berkata, saya diam-diam saja, ya pokoknya nanti Tuhan harus bereskan semuanya, seolah-olah ya kita itu tuh ya tidak mau bertanggung jawab. Nah, saya kira itu tindakan yang keliru. Iya, mungkin ada cara yang lain Pak Paul dalam kita bersukacita dalam Tuhan ini. Ada Pak Gunawan. Yang kedua adalah bersyukur. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 berkata, Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang bersukacita menerima porsi kehidupannya. Sebab ia tahu bahwa Tuhan memberi tepat dan sesuai dengan rencananya yang terbaik. Orang yang bersukacita belajar menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk memampukannya menerima. Nah, ini kuncinya Pak Gunawan. Iya, seringkali justru di dalam menghadapi kesulitan itu kita sulit untuk bersyukur seperti itu Pak Paul. Kita justru kadang-kadang malah menyalahkan Tuhan atau meragukan, loh Tuhan itu kok membiarkan saya mengalami ini gitu. Ada seorang anak saudara saya yang memberikan kepada saya resep hidup yang saya kira baik untuk saya bagikan. Dia berkata begini kepada saya itu tuh bisa makan di kaki 5, tapi saya juga bisa makan di bintang 5. Saya suka dengan perumpamaannya itu ya. Artinya adalah dia bisa menikmati hidup di tingkatan yang paling sederhana
dia pun bisa menikmati hidup di tingkatan yang lebih mewah atau yang paling mewah. Ya, bintang 5 dan kaki 5. Saya kira kita haruslah memiliki kemampuan itu. Kita bisa hidup di kaki 5, kita bisa hidup di bintang 5. Apapun, ya, firman Tuhan berkata, apapun, ya, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kuncinya memang adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan menolong kita menerima porsi. Kita adalah orang yang seringkali tidak puas, mengeluh dengan porsi yang Tuhan tetapkan untuk kita. Kita tak bisa menerima porsi kita dan meminta Tuhan untuk mengubah porsi kita. Tidak. Pada waktu Tuhan memberikan kepada kita porsi untuk kita, Tuhan tahu ini yang terbaik untuk kita. Maka kita harus belajar menerimanya. Orang yang tidak bisa menerima porsi yang Tuhan berikan, tidak akan bisa bersukacita, Pak Gunawan. Dia senantiasa bersungut-sungut. Ini yang kita lihat pada umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Apapun yang Tuhan berikan tak pernah cukup dan memuaskan hati mereka. Selalu mengeluh dan bersungut-sungut dan berkali-kali menuntut Musa mengembalikan mereka ke tanah Mesir, ke tanah di mana mereka hanyalah akan menjadi budak. Malahan dalam perjalanan itu mereka memuji-muji kondisi di Mesir, ya, seolah-olah mereka itu menjadi orang-orang merdeka dan sangat menikmati hidup di Mesir. Kenyataannya tidak seperti itu. Tapi mereka seolah-olah membandingkan perjalanan dengan Tuhan di padang gurun menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk daripada tinggal di Mesir sebagai seorang budak. Nah, orang yang hanya melihat hal-hal yang seperti itu tidak akan bisa bersukacita. Malahan hidupnya terus-menerus akan dirundung oleh kemalangan. Iya, seringkali memang kita kehilangan saat bersyukur itu tatkala kita mulai membanding-bandingkan gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Ketidakpuasan seringkali muncul tatkala kita melihat orang lain lebih beruntung daripada kita. Iya. Kalau kita melihat orang lain lebih malang daripada kita, wah, kita sedikit lebih terhibur. Iya, seringkali kita memang bukan melihat apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita harapkan sehingga kita kehilangan kesempatan untuk bersyukur, Pak Paul. Betul, makanya ini Pak Gunawan ya, saya sebetulnya tidak begitu setuju ya dengan wejangan orang yang berkata, ya kalau dalam kesusahan, lihatlah orang yang lebih susah daripadamu. Nah, kamu seharusnya bersyukur, kamu tidak sesusah mereka. Saya pikir wejangan ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah, kalau kita bisa membandingkan diri dalam keadaan susah, kita bisa membandingkan diri dalam keadaan senang juga. Implikasinya seperti itu. Kalau kita senang, lihat orang lain lebih senang, nah bagaimana kita bisa senang? Jadi susah. Karena kok orang lain lebih senang daripada kita. Saya kira yang lebih tepat dan lebih alkitabiah adalah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita menoleh ke kiri atau ke kanan. Jadi dasar syukur kita bukan kita lebih baik daripada orang lain yang susah. Dasar syukur kita adalah iman bahwa Tuhan telah memberi kepada kita porsi yang paling tepat, paling sesuai dengan rencananya yang terbaik untuk hidup kita. Kita mesti percaya itu, dan atas dasar itu kita bersyukur. Iya. Cara yang lain apa, Pak? Yang ketiga adalah baik hati atau berbudi ya. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Orang yang bersukacita adalah orang yang baik, Pak Gunawan. Ia murah hati, sebab ia tahu bahwa apapun yang ada padanya merupakan pemberian Tuhan. Ia memberi, sebab ia yakin pada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Bagi orang ini, memberi tidak akan membuatnya kekurangan. Sebaliknya, memberi membuatnya menerima lebih banyak dari Tuhan. Iya, ini saya rasa juga salah satu wujud nyata dari bersyukur itu tadi, Pak Bal. Betul sekali, Pak Gunawan.
Karena kita tahu ini adalah pemberian Tuhan dan kita mensyukurinya, kita ingin membagikannya dengan orang yang lain. Iya, jadi itu walaupun dia sendiri kekurangan, dia masih bisa berbagi. Itu yang ada janda yang memberikan mata uang yang terakhir untuk persembahan, itu kan saya rasa itu dia menunjukkan, dia mensyukuri kehidupannya gitu Pak Mal. Betul sekali Pak Gunawan. Maka memang Tuhan adil. Ya, ada orang yang kaya tapi tidak sukacita. Ada orang yang miskin tapi bersukacita. Mengapa? Karena ada kalanya orang yang miskin mensyukuri pemberian Tuhan, porsi Tuhan atas hidupnya. Dan dia tidak melihat dirinya miskin. Karena dia tahu apa yang dia terima, dia bisa bagikan, nanti akan Tuhan tambahkan dan kembalikan kepadanya. Jadi orang yang bersukacita memang orang yang baik Pak Gunawan. Artinya apa? Orang yang murah hati ya. Orang yang mau menolong, orang yang mau memberi. Nah, orang yang senang memberi, kebanyakan menjadi orang yang bersukacita. Kebalikannya, orang yang tidak senang memberi, tidak penuh dengan sukacita. Ya, dia menjadi orang yang justru sangat sempit. Karena pandangannya hanya terpusat pada dirinya saja. Dia tak bisa melihat orang lain. Tapi orang yang memberi, bersukacita. Bukankah kalau kita menolong, memberi kepada orang, kita akan mengalami sukacita. Sebab kita melihat apa yang kita lakukan, membuat orang lain juga bersukacita. Ya, jadi sukacita yang kita berikan itu membuahkan sukacita yang lain lagi, sehingga ini terus merupakan suatu kesinambungan yang tidak ada putusnya gitu Pak Paul sebenarnya. Betul sekali ya. Iya, Pak Paul, ada bagian yang lain gitu dalam mewujudkan sukacita ini di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir Pak Gunawan, kita mesti bersih ya. Kita telah membahas beriman ya, bersyukur, baik hati. Nah, yang terakhir adalah bersih. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8 berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Orang yang bersukacita adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih, Pak Gunawan. Ia tidak mengisi benaknya dengan hal-hal yang najis. Sebaliknya, ia mengisi pikirannya dengan muatan yang indah dan yang bersih. Nah, orang yang diisi terus-menerus dengan hal-hal yang bersih, Pak Gunawan. Benaknya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih. Nah, orang ini akan jauh lebih bisa bersukacita. Tapi orang yang mengisi pikirannya dengan yang najis-najis, yang penuh dengan dosa, ya, akhirnya tuh tidak ada lagi sukacita dalam hidupnya. Jadi saya sangat meyakini ada kaitan antara kebersihan batiniah, ya, dengan sukacita. Ya, orang yang tidak jujur misalnya Pak Paul, itu memang sulit sekali untuk bersukacita. Betul sekali, sebab dia akan melihat orang lain pun tidak jujur. Dia sendiri ketakutan nanti ditipu oleh orang lain sebab dia sering menipu orang. Dan kita hanya bisa mendapatkan pikiran perasaan yang bersih itu kalau mengisinya dengan firman Tuhan, Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Itu adalah santapan pertama dan santapan utama. Firman Tuhan adalah hal yang paling kudus, ya, yang dapat kita masukkan ke dalam kehidupan kita. Dan sudah tentu kalau yang kita masukkan hal-hal yang kudus, nanti yang keluar dari diri kita juga adalah hal-hal yang kudus. Sebenarnya Pak Paul, kalau kita itu bersyukur, kita itu bersukacita, orang-orang di sekeliling kita itu akan ikut bisa menikmati sukacita itu Pak Paul. Betul, dan orang senang Pak Gunawan bersama dengan atau berada dengan orang-orang yang bersukacita. Sebaliknya, kalau orang ini nih bawaannya menggerutu aja, mengeluh aja, saya kira dia akan justru menghalau orang-orang pergi menjauh darinya. Ya, dan bukankah semakin orang menjauh darinya, semakin dia tidak bersukacita. Makanya memang seperti siklus Pak Gunawan. Semakin dia bersukacita, semakin orang tertarik untuk berada dekat dengan dia. Dan semakin dia bersukacita karena dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya.
Dan kebalikannya juga betul, orang yang sungut-sungut, tidak pernah senang, tidak pernah mau bersuka cita, menghalau orang pergi, dan semakin dia sendirian, semakin dia nanti menggerutu dan bersungut-sungut. Ya, sebenarnya kehidupan gereja yang mula-mula itu kan adalah suatu kesaksian melalui kehidupan yang penuh sukacita itu, Pak. Betul sekali, mereka memang seolah-olah tuh menjadi sinar yang begitu terang. Ya, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang menjadi jajahan, ya, koloni dari kerajaan Romawi dan sebagainya. Mereka menjadi orang-orang yang bersinar. Dan ini nih yang mempengaruhi sekeliling mereka untuk akhirnya bertanya dan mau mengenal apa tuh yang membuat mereka kok berbeda dari orang lain. Dan itu adalah iman mereka di dalam Kristus Yesus. Ya, seperti Paulus dalam penjara justru berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia nggak menggerutu. Justru dia berkata, penahanan ini nih justru adalah hal yang positif. Ya, dia bisa membawa Injil Tuhan ke dalam penjara, dan kita tahu itulah yang terjadi pada akhirnya. Ya, berarti perintah Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan di tengah-tengah keluarga kita, Pak. Betul sekali. Kalau tak mustahil dilakukan oleh Paulus dalam penjara, apalagi dilakukan oleh kita di dalam keluarga sendiri. Ya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersukacita dalam Tuhan. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bersukacita dalam Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.